93,6 FM. Kemudian tentunya tidak dilupakan Womanpreneur Community. Dan tentunya juga adalah komunitas kita Bravo Global Team. Oke. Bagi yang belum kenal wajah saya, ini wajah saya. Sama juga seperti di Facebook. Namanya adalah Nuti Laraswati. Kemudian email saya itu bisa dilihat nutilaras@gmail.com. Kalau misalnya mau kontak, tentunya semua pada saat dikirimkan password dapatnya dari nutilaras@gmail.com. Kemudian kalau yang komunitasnya yang pakai bravoglobalteam.com. HP saya bisa dihubungin di 0811886260. Iya, terima kasih Pak Teddy bantuannya. Oke, tanpa panjang kata lagi dan melihat waktu juga sudah bergerak dengan cepat nih, tak terasa saya lanjut ke pembahasan Google. Nah, Google Plus itu kalau teman-teman perhatikan yang punya email Gmail, itu biasanya sekarang sudah bisa langsung connect ke Google Plus. Dahulu yang awal-awalnya itu mesti harus pakai undangan. Nah, Google sendiri itu diluncurkan tahun 2011, dan saat itu masih pakai invitation atau undangan. Kalau sekarang udah tidak perlu lagi, karena masa uji coba berakhir, dan dengan mudah apabila mempunyai akun Gmail, langsung bisa membuat Google Plus. Nah, apa sih yang membedakan Google Plus dengan Facebook, LinkedIn, dan yang lain-lain? Sebenarnya sih hanya sosial media yang dibuat oleh Google Inc. Dan mereka itu mempunyai fitur-fitur yang menonjol sendiri, berbeda dengan Facebook dan LinkedIn. Ada beberapa kesamaannya, tapi juga ada yang menonjol. Apa sih? Nah, kita lanjut. Fitur khas Google Plus yang mendukung bisnis kalau saya katakan adalah circle, lingkaran. Ini adalah mengatur pembagian saat kita sharing informasi. Jadi pada saat kita sharing info, kita bisa memilih kontak yang telah kita gabungkan ke dalam circle. Jadi ada circle untuk teman, bisa buat circle atau lingkaran untuk bisnis. Jadi terkadang kan kita sering merasa terganggu juga kalau dikirimkan penawaran bisnis oleh orang yang tidak dikenal. Nah, circle atau lingkaran ini fungsinya adalah mengkelompokkan orang-orang di mana teman-teman bisa nge-sharing bisnisnya kepada orang-orang tertentu saja. Jadi tidak semua dihantam promo diberikan sharing bisnis tersebut. Nanti teman-teman katakan, loh, kalau gitu rugi dong, kan saya mau sharing bisnis untuk semua, bukan ditentukan, dikelompokkan. Iya, apabila metode pemikiran seperti itu digunakan, itu mungkin 4-5 tahun yang lalu itu adalah yang umum terjadi. Tapi sekarang banyak orang mulai merasa terganggu, atau istilah kerennya itu adalah merasa dispamin apabila diperlakukan seperti itu. Jadi ada baiknya kalau kita membuat lingkaran atau circle khusus untuk bisnis, sharing bisnis, atau sharing info, atau untuk sharing event. Dengan begitu, teman-teman kita pun tidak merasa terganggu oleh kegiatan kita, dan juga support kegiatan kita, support bisnis kita. Bukan terus nanti marah, terus nanti lalu tidak mau berteman dengan kita lagi. Karena kita kan tidak ingin ya bisnis kita tuh ibaratnya dikatakan merusak pertemanan dan lain-lain. Tapi kita inginnya adalah bisnis jalan, pertemanan pun tetap jalan. Kemudian fitur yang menarik lagi ini adalah Messenger. Messenger ini sama seperti sosial media yang lain, tetapi itu dimudahkan karena ada di satu ruang yang bernama tadi Google Plus itu. Nah, itu kalau mempunyai smartphone, Messenger itu kan bisa langsung diunduh di smartphone-nya. Jadi terkadang kita bisa langsung mendapat pesan pada saat kita sedang berada di luar ruangan
tapi internet jalan, koneksi jaringan lancar, dan langsung masuk ke smartphone kita sehingga memudahkan sekali bisnis kita diselesaikan atau dicari solusinya. Kemudian ada juga yang namanya fasilitas hangout. Nanti kita lihat juga apa sih itu yang namanya hangout. Hangout ini adalah semacam kita bicara, nah nanti itu bisa ditentukan mau di sharing private atau public dan dipublish di YouTube. Seperti kita ketahui, YouTube sekarang sudah menjadi bagian integral dari Google. Kemudian, nah ini yang mungkin sering diperhatikan adalah dapatkan plus satu. Plus satu ini adalah salah satu yang menjadikan pembeda. Seperti klik like-nya di LinkedIn, membuat orang menoleh, ini tuh apa sih maksudnya? Seperti juga sama di Line. Kalau di Line itu kan di profilnya, itu kan kita bisa posting juga kegiatan kita tuh ada klik semacam like-nya. Nah, kalau kita like, orang itu akan muncul pop up dan nanti orang akan tertarik ini apa sih maksudnya, dan kalau misalnya banyak dapat klik like itu akan lebih mudah dicatat oleh pencari URL atau sistem pencarinya Google, sorry. Nah, kemudian ada share posting di Google Plus itu kan ada kotak untuk sharing kegiatan kita, ada bisa memberikan gambar, kemudian ada bisa kasih URL-nya. Nah, itu selalu diberikan URL website milik bisnis teman-teman. Sehingga itu juga lebih mudah terdata oleh mesin pencari Google. Ingat, Google Plus dan Google itu satu kesatuan. Jadi kalau kita posting di Google Plus, itu mempermudah orang mencari kita di pencarian Google, search engine Google atau pencarian Google. Nah, target 2014 ini adalah disampaikan kalau promosi bisnis adalah dengan tanpa iklan. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara mengoptimalkan Google Plus ini. Nah, jangan dilupakan juga yang namanya hashtag. Nah, pada saat kita posting, tetap diberikan hashtag. Kalau misalnya kita bingung, itu terkadang Google menampilkan juga secara otomatis hashtag yang terkira-kira populer dan dia akan pop up, tinggal kita pilih kita mau hashtagnya itu atau dirubah. Kembali kalau untuk hashtag kita bisa search di Google juga hashtag apa yang populer. Nah, dengan kita mencantumkan hashtag populer tersebut, itu mempermudah orang juga mencari link bisnis Anda. Intinya adalah saat kita di search di Google, itu inginnya adalah link kita menonjol dari deretan 1 sampai 10 kan, halaman pertama. Nah, kalau kita menggunakan Google Plus ini dan fitur pendukungnya semua, itu bisa terjadi. Sehingga SEO bisa dikesampingkan dengan mengoptimalkan Google Plus ini. Begitu teman-teman. Sekarang kita lanjut berikutnya. Bagi yang belum bisa membuat Google Plus, saya sharing caranya. Prinsipnya sama, harus mempunyai akun Gmail. Apabila sudah punya akun Gmail tapi belum mempunyai akun Google Plus, bisa ke link tersebut ini atau juga bisa di dalam kontak pada saat masuk ke Gmail-nya itu akan ada tulisan plus. Nah, diklik aja ke sana, nanti akan ada suatu kolom yang meminta pengisian nama depan kita, nama belakang, terus data-data semua. Jangan lupa foto diperhatikan yang menunjukkan produk. Selalu dalam setiap acara talk show maupun sharing mengenai sosial media, saya menyampaikan harap dibedakan dengan akun pribadi dan akun bisnis. Sebaiknya akun yang dibuat Google Plus ini adalah akun bisnis dan
membicarakan seputar bisnis ataupun sistem pendukung, jangan sekali-sekali membicarakan soal masalah pribadi. Jadi dipisah ya. Karena kita ingin pada saat kita mempromosikan bisnis tentunya orang melihat branding yang positif, bukan branding orang yang berkeluh kesah dan lain-lain yang sifatnya negatif. Jadi tetap harus dipisahkan. Kalau mau bersedih-sedih ria atau yang menceritakan yang bersifat pribadi, gunakanlah akun yang bersifat pribadi. Oke ya, sampai di sini saya harap semua pada sepakat. Kemudian setelah diberikan foto yang menarik, kemudian data-data ditulis, kemudian ada nanti yang namanya kotak biru tulis tingkatkan. Nah, yang menarik di sini bisa diinfokan ke teman-teman yang belum mempunyai akun Google. Dengan nanti ada kotak yang menghubungkan kita, kita klik, nanti kita tulis aja alamat email kita yang di Yahoo maupun di Hotmail. Nanti kontak-kontak teman kita yang ada di situ bisa dikirimkan undangan untuk bergabung dengan akun Google Plus kita. Apabila ada teman-teman yang punya Google, itu dengan sendirinya bisa langsung diajak berteman. Dan setelah itu jangan lupa sharing app di circle, di lingkaran, dan buat kategorinya, ini termasuk teman, bisnis, atau cuma pembagian informasi yang lain. Satu akun Google itu bisa dimasukkan ke berbagai macam lingkaran atau circle. Jadi misalnya akun saya add Pak Teddy di sini, itu bisa saya masukkan ke kontak teman, kontak komunitas, juga bisa saya masukkan ke kontak bisnis. Jadi ada 3. Kalau saya mau bikin circle atau lingkaran 10, saya mau masukkan Pak Teddy ke 10 lingkaran itu juga bisa. Jadi tidak ada pembatas. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah tampilan dalam Google Plus. Tampilan dalam Google Plus, kita bisa lihat ini adalah foto saya. Kemudian saya beri nama Google Plus saya adalah Nuti. Oke, kemudian yang menarik di sini kita bisa lihat ada pilihan beranda di sebelah kiri ini yang berupa profil, kemudian lingkaran orang, kemudian ada foto. Profil tadi kita sudah bahas, lingkaran atau circle kita juga udah bahas. Ini maksudnya circle ya yang di sini. Foto di sini ada yang menarik. Kalau kita menggabungkan Google Plus kita dengan smartphone, pada saat kita mengklik suatu foto, mengambil suatu foto, itu bisa disimpan di Google Plus ini dan bisa kita pilih untuk share atau disimpan. Contohnya adalah ini. Saya waktu itu mengambil foto dari smartphone saya. Kemudian langsung tersimpan dan diberikan pilihan. Lihat dan bagikan atau mau gimana. Nah, kalau misalnya klik lihat dan bagikan, itu nanti itu berarti kita posting kegiatan kita. Tren sekarang, bisnis itu tidak melulu menginformasikan bahwa saya jalan produk ini, tapi lebih diarahkan ke proses pembuatannya. Seperti saya ambil contoh, saya pernah sharing di suatu komunitas, itu ibunya membuat boneka. Kemudian saya minta diberikan perincian foto pembuatan boneka tersebut dan hasilnya sangat menarik. Nah, itu bisa sekali diposting sehingga orang tertarik melihatnya. Bisa satu minta diajarkan atau yang namanya workshop, atau kedua langsung memesan dengan spesifikasi tertentu karena dia telah melihat sendiri, oh iya berarti bapak atau ibu ini memang bisa membuatnya, ini bisnis memang ada. Nah, jadi zaman sekarang itu lebih diperhatikan kronologi pembuatannya, ada ceritanya, jadi tidak langsung ke
penjualannya. Jadi di situ ada tahap-tahapan. Jangan lupa di setiap tahap-tahapan itu diberikan link-nya kita dengan hashtag dan lain-lain untuk mempermudah Google mencari. Ada lagi satu strategi yang saya ingin sampaikan. Pada saat kita sharing foto di sosial media, itu kan biasanya tulisannya adalah bentuk angka ya, 103 dan seterusnya. Itu harap dirubah menjadi suatu nama, nama diri sendiri ataupun nama produk. Seperti saya, kalau misalnya mau posting yang saya ingin arahkan Google pencarian itu ke arah saya, di foto itu akan saya tulis Nuti Laraswati. Sehingga pada saat orang searching di Google, ngetik Nuti Laraswati, kan ada yang namanya gambar. Nah, gambar yang saya posting itu juga dengan mudah dimunculkan oleh si mesin pencarian Google ini. Begitu strateginya. Kemudian kita lihat lagi di sini ada yang namanya lagi ngetren, komunitas, acara atau event, hangout. Nah, tadi kan udah bicara soal hangout ya. Kemudian ada halaman, lokal. Ini lokal ini maksudnya kayak maps gitu, Google Maps. Jadi kita bisa menunjukkan lokasi kita sedang berada ini di tempat ini, di klik lokal ini. Oke. Ini hangout di sini yang di samping sebelah kanan ini adalah pada saat kita terakhir berbicara itu dengan siapa messengernya. Nah, ini bisa kelihatan. Oke. Kita lanjut dahulu ke sini. Nah, tadi kan yang di sini yang di atas tuh tertutup ya. Tertutup dengan tulisan pada saat saya klik yang di sebelah sini. Kita kembali. Bentar ya. Wah, ini langsung loncat ke halaman berikutnya. Bentar, bentar. Oke. Nah, ini pada saat kita tadi klik beranda. Nah, ini kan ada yang di depannya ini tertutup ya, teman-teman. Nah, kalau kita klik yang tulisan beranda ini kita klik lagi, itu akan menutup dan penampilannya menjadi seperti ini. Nah, tadi kan ada yang namanya posting. Nah, itu ditulis di sini, bagikan kabar terbaru. Bisa dalam bentuk teks, bisa foto, bisa tautan. Tautan itu adalah link, kemudian bisa juga video. Video di sini disenangi oleh Google Plus tentunya adalah video YouTube. Meskipun diperbolehkan untuk Vimeo dan lain-lain. Nah, ini apabila kita ketik di sini, itu nanti akan terposting dan ada pilihannya mau diposting untuk pribadi atau untuk public area. Nah, ini ada kan kotaknya juga, ada teman, keluarga, kontak. Ini adalah circle atau lingkaran yang kita buat. Nah, ini bisa bertambah lagi tergantung circle atau lingkaran yang kita buat. Nah, ini ada ya saya kan di Vema, terus ada komunitasnya juga. Nah, ini ada juga di sini. Nah, ini ada pengaturan juga, ada tata letaknya mau bagaimana. Nah, kira-kira kalau kita perhatikan yang di sebelah bawah ini juga ada yang namanya mulai hangout video. Nah, ini nanti menariknya di sini nih. Saya harapkan ibu-ibu di sini semua sudah mempunyai Google dan juga sudah mempunyai Google Plus. Jadi untuk sesi berikutnya akan lebih mudah kita berinteraksi dan sekalian praktek. Karena pada sesi sekarang saya sengaja menjelaskan dasar dahulu karena mengingat pada saat pendaftaran berlangsung banyak yang mengatakan belum mengerti yang namanya Google Plus. Jadi saya ungkapkan dari dasar dahulu. Kalau misalnya ada yang sudah bisa, sudah mempunyai Google Plus itu sangat luar biasa dan berarti sesi minggu depan itu akan lebih mudah sekali
ditunjukkan dan akan ada gambaran bagaimana menyebarkan bisnis hingga ke luar negeri, tidak di Indonesia saja. Target dari Bravo Global Team Community adalah membuat para pebisnis Indonesia dapat melebarkan sayapnya, mempunyai bisnis hingga ke luar negeri. Begitu, Ibu-Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi ini kemudian kita lanjut. Nah, yang menarik dari Google Plus ini ada yang namanya komunitas. Komunitas ini bisa dipilih. Kita bisa memilih untuk menjadi anggota komunitas tersebut. Misalnya, bisnis Bapak atau Ibu di sini adalah bisnis craft. Tentunya tinggal mencari di sini, telusuri komunitas yang berkaitan dengan craft. Komunitas di sini biasanya tidak hanya beranggotakan orang di Indonesia saja, tapi juga di luar negeri. Nah, jadi bisa bayangkan pintu sudah mulai terbuka di sini. Pada saat ibu-ibu bergabung di komunitas tersebut, bisa mendapat kenalan baru dan juga bisa menyampaikan bisnis ibu-ibu di sini. Kita bisa lihat di sini ada komunitas Facebook untuk bisnis online. Nah, ini menarik nih. Anggotanya pun sampai 1000-an. Waduh. Kemudian kalau ada yang ingin lebih mendalami tentang Google Plus juga bisa bergabung di komunitas yang ini. Developing with Google Plus. Nah, nanti ibu-ibu berkata, waduh, kok bahasa Inggris? Itu tenang. Itu gunanya ada komunitas Bravo Global Team karena kita selama ini selalu sharing dari info-info yang kita dapat juga dari luar negeri dengan beragam bahasa. Yang saya sharing di Gaya FM itu saya olah dari sharing komunitas-komunitas yang berbahasa Inggris. Saya permudah sehingga dapat membantu para ibu-ibu di sini yang tidak terlalu pandai berbahasa Inggris ataupun bisa berbahasa Inggris tapi terkadang istilah-istilahnya agak berbau teknis ya ibu-ibu ya, jadi bingung gitu. Jadi kami sih dengan senang hati akan membantu apabila ada pertanyaan yang kira-kira agak membingungkan yang dalam bahasa Inggris. Apabila telah bergabung dengan komunitas tersebut. Kemudian kita lanjut ya. Nah, kalau kami sendiri mempunyai komunitas yang ada di sini namanya Bravo Global Team. Di sini kita membahas mengenai selain info terbaru juga hal-hal yang berkaitan dengan sosial media. Tapi ini sifatnya umum, ada yang khusus yang bersifat strategi itu hanya dibagikan untuk orang-orang atau tertentu saja. Yang seperti saya sharing ini sifatnya adalah umum. Oke, kita lanjut. Nah, kalau membuat komunitas itu juga bisa kok. Jadi misalnya ibu-ibu di sini di Facebook atau di LinkedIn atau di sosial media yang lain sudah punya komunitasnya. Kemudian ingin komunitasnya dikenal lagi di mesin pencarian Google. Kita buat saja. Itu bisa memilih mau sifatnya publik atau pribadi. Kalau publik itu berarti lebih memudahkan lagi orang untuk bergabung dengan komunitasnya ibu-ibu buat. Kalau pribadi ini sifatnya hanya khusus tertentu. Seperti saya membuat komunitas komunitas menjadi dua bagian, yaitu komunitas yang bersifat publik dan pribadi. Nah, yang di pribadi ini lebih diarahkan strategi yang lebih spesifik lagi. Jadi ada gambaran ya ibu-ibu, jadi bisa bikin komunitas sharing, workshop, kemudian ada komunitas info tentang bisnis dan lain-lain. Karena intinya adalah kita networking, kita mencari relasi, kemudian dari situ kita dapat memperoleh kenalan dan memperluas
bisnis kita. Oke, kita lanjut. Nah, eh, ini selintas saya perlihatkan adalah ada yang dalam komunitas kita. Nah, di sini sama juga di sini ada bagikan kabar terbaru dan ada pilihan notifikasi itu aktif atau tidak. Kalau aktif berarti kalau ada orang yang komentar, beri komentar di post Anda atau misalnya beri tanda +1 itu langsung bisa apa namanya? Kita dapat notifikasi. Tapi kalau misalnya itu mengganggu, itu bisa dinonaktifkan. Kemudian bisa juga mengundang orang atau membagikan komunitas ini ke lingkaran yang Anda buat tadi. Kalau undang orang itu nanti linknya kita, di sini kan ada URL-nya, itu nanti akan terpublish dan mereka bisa bergabung di situ. Kemudian bisa ditulis visinya BGT, Bravo Global Team itu apa, komunitasnya ibu-ibu itu apa, kemudian connect-nya di website-nya atau di fanpage-nya, Twitter, atau di grupnya itu juga bisa dimasukkan ke sini. Jadi ini saya berikan ini hanyalah sebagai gambaran supaya ibu-ibu apabila ingin membuat komunitas ini kurang lebih seperti ini. Komunitas bisnis, nah asik banget deh. Nah, tadi kan kita sudah melihat yang namanya hangout. Hangout itu apa? Hangout, saya ulang lagi, mungkin ada yang lupa. Nah, ini kan pada saat kita ke beranda, itu ada pilihan. Nah, banyak sekali di sini. Ini ada yang namanya hangout. Bentar. Iya, hangout di sini. Atau bisa juga ke sebelah kanan ini. Mulai hangout video. Nah, ini yang menarik karena pada saat sedang sharing melalui hangout itu bisa direkam. Nah, direkam itu tentunya makin memperluas akses kita ya, memperkenalkan produk kita. Nah, ini bisa maksimal 10 orang. Nah, ini adalah contoh-contoh orang. Masih bule-bule semua nih. Kenapa? Karena orang Indonesia belum memanfaatkan fasilitas hangout ini. Padahal di luar sana ini sudah menjadi uh, media umum dalam mempromosikan bisnis mereka. Mereka memberikan bonus maupun hadiah itu melalui fasilitas hangout ini dan bahkan waktu itu juga ada demo memasak, kemudian ada workshop untuk membuat cara mengikat syal dan lain-lain sebagainya itu melalui hangout. Syalnya itu sendiri tentunya mengarah ke link si pemberi tutorial itu yang intinya menjual syal-syalnya dia ataupun pernak-perniknya. Jadi dari hangout ini bisa kita lihat orang bisa tertarik bergabung dengan bisnis kita kalau kita memberikan informasi yang berupa uh, teknik-teknik maupun workshop. Dan juga di sini terlihat wajah kita. Jadi kita dikenal. Oh, orangnya itu ini. Jadi ini adalah real bisnis. Bisnis yang nyata, bukan bisnis yang spam atau bohong-bohongan. Oh, ini orangnya ya. Nah, ini fasilitas hangout ini sangat bermanfaat sekali ibu-ibu kalau saya bilang. Ini pada saat kita mengeklik rumah, nah ini kan pakai bahasa Indonesia, kita klik rumah, ini kelihatan siaran hangout yang ada di seluruh penjuru dunia dan juga bisa kita ikuti. Bila kita klik, itu kita bisa melihat apa sih yang mereka bicarakan gitu. Ini tentunya mereka share publik ya. Kalau di share private, tentunya tidak akan bisa dilihat di sini. Nah, kemudian itu apa sih ada yang namanya siaran hangout di sebelah rumah? Nah, kita lihat. Nah, ini adalah siaran hangout langsung. Nah, di sini ada pilihan mau menonton atau tidak. Atau ada pilihan lain nah ini. Jadi pilihannya ada iya, mungkin tidak.
Bisa juga dikasih plus satu. Apa sih fungsi plus satu itu tadi? Plus satu itu menandakan bahwa apa yang kita sharing itu bermanfaat atau menarik. Semakin banyak itu diklik, semakin banyak orang klik yang angka plus satu ini, itu akan semakin mempermudah mesin pencari Google untuk mencari link YouTube ini. Sama juga seperti postingan tadi, semakin banyak plus satu dipencet oleh teman-teman ataupun pengunjung, nah itu akan mempermudah mesin pencari untuk mencari apa yang ditulis atau di posting video di situ. Jadi strateginya adalah meminta teman-teman komunitas maupun teman-teman pribadi dan lain-lain untuk mengklik plus satu. Nah, caranya gimana? Ya, kalau gitu harus ajak juga teman-teman untuk punya email Google. Mau nggak mau. Jadi semacam promosi punya akun Google. Nggak rugi kok kalau saya bilang punya akun Google karena itu tadi era 2014 ini adalah era promosi tanpa iklan. Jadi manfaatkan link media Google Plus semacam itu. SEO mulai tidak berlaku lagi di tahun 2014 ini. Semua lebih mengarah ke hashtag dan semacam yang plus satu Google Hangout, Google Plus ini. Nah, itu juga penyebabnya kenapa yang namanya sosial media Instagram tuh booming sekali. Kalau kita sering perhatikan kan saat ini yang sedang keren dan dibahas banget di Indonesia itu adalah Instagram. Nah, itu juga memanfaatkan yang namanya hashtag dan juga video maupun foto-foto yang menarik di situ. Oke, jadi kira-kira udah ada gambaran ya teman-teman untuk memulai bisnisnya dengan memanfaatkan fasilitas Google Plus ini. Kemudian lanjut lagi, hangout video itu apa sih? Nah, kalau misalnya tidak ada, maka tulisannya adalah tidak ada nih sekarang. Misalnya Anda tidak di-invite untuk melakukan hangout video ataupun um, ataupun misalnya Anda ingin sekali membuat hangout video, itu arahnya ke sini. Kita pencet hangout video. Lalu mulai pencet yang namanya mulai hangout video. Nanti akan muncul beberapa instruksi antara lain memverifikasi akun Anda dengan metode hangout, fasilitas hangout, sampai akhirnya nanti akan muncul di layar semacam layar seperti ini dan wajah Anda muncul di situ, wajah ibu-ibu muncul di situ, dan teman-teman yang di-invite itu muncul satu persatu. Nah, pada saat itu bisa mulai berhangout ria, kemudian itu nanti bisa di-publish di YouTube, pilihannya tetap sama, bisa private maupun dibuat secara publik. Nah, sesi webinar ini kan terdiri dari dua bagian. Saya minta tolong bagi ibu yang hadir maupun ibu-ibu yang nanti mendengar siaran ini untuk segera membuat akun Google dan Google Plus dan saling add dalam lingkaran. Nah, kalau kemarin saya kan sharing itu di dalam kolom BCC. Jadi semua dapat link dan juga password tapi tidak saling mengenal. Setelah acara ini selesai, saya akan broadcast semua email yang terdata. Kemudian tolong saling buat Google dan saling add dalam lingkaran. Ini tujuannya supaya bisa melakukan praktek di minggu depan. Praktek di sini sangat menarik karena ini adalah masih dasar. Pengembangannya nanti saya kembalikan kepada ibu-ibu apabila prakteknya nanti berhasil. Apabila tidak bisa atau ada kendala, nanti juga akan tetap kita bimbing.
Waduh, tadi ada yang masuk, tapi keluar lagi ya Mbak Adisti. Sebaiknya akun bisnis, karena kita kan mau membahas tentang bisnis ya. Judulnya aja kan sudah cara mengoptimalkan bisnis melalui Google Plus. Jadi saya sarankan mempunyai akunnya di sini akun bisnis. Iya, Mbak Maya ada, oke. Terima kasih juga Mbak Maya. Ini kenapa saya katakan krusial sekali untuk buat dan ini jadi PR karena kalau kita tidak membuat tentunya percuma juga kita ikut capek-capek siaran webinar ini tapi tidak dimanfaatkan dan tidak dipraktekkan. Jadi mengapa kami buat beberapa sesi karena kami sungguh ingin membantu ibu-ibu peserta webinar ini supaya benar-benar bisa. Nanti kalau sudah bisa, tolong sekali untuk di-sharing kepada teman-teman yang lain atau komunitas yang lain yang ibu-ibu ikuti. Dengan begitu, sharing ini semakin menyebar dan hopefully semua pebisnis di Indonesia tidak kalah deh sama pebisnis di luar negeri ya. Bisa memasarkan produknya ke luar negeri. Oke. Yang perlu saya tekankan di sini dan dapat menjadi perhatian, Google adalah search engine yang nomor satu terbesar. Banyak ada Bing, ada Yahoo, tapi tetap saja orang kalau misalnya mencari sesuatu itu ke Google. Jadi amat sangat menjanjikan sekali apabila kita mempunyai akun Google. Kemudian YouTube itu sendiri sudah diambil oleh Google sehingga koneksinya pun gampang. Oke, kalau kita masuk ke Gmail itu ada Google Plus, plus nama kita yang kita pilih, kemudian ada akun YouTube, kemudian ada Maps, ada pencarian, itu luar biasa sekali. Jadi sudah terkoneksi di dalam satu email. Nah, kemudian berdasarkan survei juga sudah ada sekian banyak pengguna. Nanti dengan para ibu-ibu yang bergabung sini, ya makin besar lagi dan mudah-mudahan di Indonesia pun juga semakin banyak penggunanya. Kemudian tetap saya bilang Google Plus ini sangat dapat memberikan pengaruh bagi bisnis online ibu-ibu dan bapak-bapak di sini. Ya, Pak Teddy kayaknya Bu Adisti kesulitan masuk ya Pak ya? Iya Bu, sepertinya ada masalah di koneksinya. Iya, sayang sekali. Kira-kira sampai di sini apakah ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu di sini? Mungkin penjelasan saya terlalu cepat atau terlalu lambat, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Kebetulan waktunya juga sudah pas nih. Kita kan setiap kali webinar memang cuma 1 jam saja karena mengingat hari sudah malam juga, kemudian ibu-ibu mungkin punya kesibukan tersendiri. 15 menit ini untuk tanya jawab, oke. Untuk Google Hangout koneksinya bagaimana Bu? Oke, baca blog orang pernah lagi. Pernah lag beberapa Oke, menit. iya. Kalau dari saya pribadi, hmm, Google Hangout itu lebih bagus digunakan di Indonesia. Fasilitas webinar ini bisa berjalan sangat bagus karena ada bantuan dari Pak Teddy di Taiwan, di mana di sana koneksi internetnya sudah sangat bagus sekali. Tapi pada saat saya buka di Indonesia tuh terkadang masih ada gangguannya. Mungkin itu yang namanya apa ya Pak? Bandwidth-nya di Indonesia masih rendah ya Pak ya? Kalau Sepertinya di Taiwan kan sudah sangat bagus sekali. Kenapa Pak? iya. Iya betul, karena masalah bandwidth ini biasanya kan di Indonesia banyak yang bandwidthnya dibatasi atau penggunaan internetnya menggunakan apa fasilitas internet melalui seluler ya. Dan ini kan banyak
faktor-faktornya juga. Tapi mengenai pertanyaan dari Bu Ai ini ya, maaf ya, saya menjawabnya dari Bu Ai aja. Boleh saya tambah sedikit Bu Nuti? Oh iya, silakan. Kalau menurut Iya, saya untuk Google Hangout itu memang benar seperti Bu Nuti sampaikan tadi bahwa selain dia menggunakan bandwidth yang lebih sedikit dibandingkan fasilitas webinar seperti yang kita lakukan sekarang ini, selain itu juga Google Plus itu langsung terintegrasi dengan YouTube ya. Jadi kita bisa langsung merekam hasil Hangout itu otomatis ke akun YouTube kita sehingga kita punya dokumentasinya dan kita bisa share kepada komunitas yang membutuhkan. Dan itu menurut saya adalah satu fasilitas yang luar biasa baik ya dari Google dan ini fasilitas yang gratis ya. Kita tidak perlu membayar. Sementara kalau menggunakan fasilitas webinar yang ibu-ibu gunakan saat ini atau ibu-ibu hadiri saat ini bukan fasilitas yang gratis. Jadi dengan menggunakan Google Hangout itu beberapa keuntungannya adalah dia sudah terintegrasi langsung ke YouTube, langsung bisa broadcast secara live melalui YouTube ya, dan juga live conference call dengan beberapa pengguna Google Plus yang lain dan juga bisa otomatis terekam. Saya rasa begitu Bu Ai. iya betul sekali Pak Teddy. Ada beberapa fasilitas webinar juga yang gratisan, tapi itu biasanya ada iklannya dan itu sangat mengganggu sekali. Sedangkan Google Plus tetap keunggulannya adalah bisa langsung di-share nanti ke YouTube dengan pilihan mau private atau public. Terima kasih Pak Teddy penjelasannya. Oke, terima kasih juga Bu Ai. Kalau nggak salah tadi saya dengar ada gemas sedikit ya. Oh Ah, begitu. oke, sekarang sudah tidak. Nah, ini ada, aduh, Bu Adisti, terima kasih ini usaha dan upayanya untuk masuk luar biasa sekali. Hebat ini. Ya, kira-kira ada Eh, pertanyaan yang lain? ya, ibu-ibu yang lain. Kalau Ibu Adisti, kira-kira sudah sejauh mana nih mengikutinya tadi? Atau sama sekali tidak mengikuti, baru-baru hadir sekarang ya? Saya rasa bukan terlambat, tapi mungkin ada masalah dengan koneksinya. Ada ini Bu, ada fasilitasnya nanti untuk bisa melihat eh, apa namanya seminar ini juga. Nanti akan di-share. Nanti kita akan share kepada para peserta yang susah untuk masuk. Ini saya juga barusan dapat banyak WhatsApp. Aduh, itulah bandwidth di Indonesia masih Ya. rendah sekali, sayang sekali. Kalau Google Plus nggak akan ada kendala seperti ini. Dengan mudahnya kita nanti akan bisa saling bicara. Karena dari smartphone pun kita juga sudah bisa melakukan hangout. Smartphone itu berarti yang mempunyai fasilitas Android dan juga apa tuh namanya iTunes ya Pak ya. Bisa saya Ya. lupa. Ya, ya. Sepertinya Ah, BlackBerry itu kan juga ada. sekarang BlackBerry sudah ada ya. Kebetulan saya bukan terlalu penggemar BlackBerry. Mohon maaf yang menggunakan BlackBerry. Namun ya sungguh luar biasa tuh kalau ada tab BlackBerry juga sudah bisa mengakomodir. Nah, berarti lebih mudah lagi untuk melakukan siaran bisnis kita ke luar negeri melalui fasilitas Google Hangout maupun Google Class. Betul. Apakah Ibu Adisti ada pertanyaan? Ini saya fokus ke Bu Adisti karena tadi perjuangannya luar biasa. Bisa ada 3 sampai 4 kali bolak-balik ya. Bu Adisti, apakah mendengar suara kami? Iya nih Bu Adisti, bisa bisa diberikan informasi kepada kami apa Ibu bisa dengar suara Bu Nuti dan suara saya? Gak ada respon ya Bu.
Ada kesulitan juga atau juga ngehang. Iya, bisa Itu juga. bisa jadi juga. Kalau kalau ibu-ibu yang lain yang sudah mengikuti sejak awal, apa masih ada pertanyaan lagi? Menurut saya mungkin kalau yang sama sekali belum belum pernah menggunakan Google Plus, sudah pasti seminar yang pertama ini akan seperti apa namanya, mungkin overwhelming ya, atau mungkin terlalu terlalu cepat atau bagaimana. Saya rasa itu wajar saja. Tetapi yang penting kita akan mencoba untuk memberikan beberapa sesi tambahan nantinya untuk bisa menjelaskan lebih lanjut. Nah, hanya yang kelihatan ingin Ibu Nuti sampaikan tadi juga adalah bahwa dengan menggunakan Google Plus ini membuka kesempatan kita seluas-luasnya untuk bisa mengembangkan bisnis ini kemanapun dengan biaya serendah-rendahnya ya. Jadi dengan menggunakan circle-circle tadi, Ibu bisa membuat beberapa segmentasi dari orang-orang yang ingin dituju, khusus orang-orang yang ingin dituju untuk misalnya Ibu memasarkan produk tertentu untuk segmen tertentu saja. Jadi segmen tertentu ini bisa Ibu kelompokkan di dalam satu circle khusus. Nah, pada saat Ibu membroadcast informasi atau membuat status update yang hanya ditujukan kepada circle ini saja, itu tidak akan mengganggu circle yang lain. Menjadi ibu bisa membuat segmentasi yang lebih terkonsentrasi. Dan ini tidak tersedia di sosial media yang lain. Seperti di Facebook itu kalau kita broadcast sesuatu biasanya akan langsung broadcast saja. Benar di Facebook kita bisa membuat beberapa list, tetapi tidak semudah membuat circle di Google Plus. Circle ini sangat-sangat powerful ya. Nah, betul. Memang Ibu Maya memang banyak sekali yang tidak atau belum melihat potensi dari Google Plus ini. Dan ini membuat ibu-ibu ini sekarang menjadi lebih terdepan dibandingkan ibu-ibu yang lain. Karena bukan hanya di Indonesia Google Plus ini belum dimanfaatkan secara maksimum. Di luar negeri pun banyak yang belum mengetahui ini, tetapi potensinya tinggi sekali. Kalau ibu-ibu dari saat sekarang sudah bisa menggunakan Google Plus ini dengan optimal untuk membantu bisnis, kan sudah luar biasa itu. Itu sudah satu satu apa titik permulaan yang apa ya, baik sekali dibandingkan dengan yang lain. Ibu sudah lebih dahulu gitu untuk mengetahuinya. Iya, Ada betul lagi. sekali. Mungkin bahan ini buat Ibu Maya. Eh, saya senang sekali Ibu Maya sudah punya akun Google, jadi tinggal mengembangkan lagi tadi PR-nya. Kemudian di Google Plus ini ada yang menariknya adalah Ibu bisa buat juga, saya ketik aja ya, takutnya bingung, www, ini masih berkaitan dengan Google Plus juga ya, www, Google biasa, Google, oh, ya seperti itu. Kemudian, oke. Nah, ini bisa dibuat juga kalau misalnya sudah punya. Ini khusus untuk halaman bisnis. Nah, ini lebih terintegrasi lagi dan lebih mudah dalam situs pencarian. Ini ada fitur yang baru lagi. Kemarin fitur komunitas itu baru, kemudian ini ada fitur terbaru lagi yang khusus untuk bisnis. Ya, sama-sama Bu Maya. Ini sudah mendekati waktu. Gimana nih Pak Teddy? Kita mulai kasih kuis? Silahkan. Saya hanya senang sekali ini melihat responnya walaupun pesertanya saat ini masih sedikit ya dengan keterbatasan yang ada, tetapi mudah-mudahan apa misinya benar-benar tersampaikan dan bisa berguna ya. Silahkan kalau begitu kuisnya Bu Nuti.
Boleh. Bagi 4 peserta hari ini, yaitu Ibu Adisti, Ibu Ai, Ibu Dianindri, dan Ibu Maya Imawati, kami berdua di sini mengucapkan banyak terima kasih. Nah, kami ingin memberikan penghargaan, namun karena terbatasnya, jadi kita bikin kuis. Kalau bisa, tolong disebutkan, di-reply aja ke email saya pada saat saya mengirim kepada ibu-ibu sini kan tentunya ada yang namanya password sama link itu di-reply aja jawaban kuisnya. Kuisnya adalah oke, kuisnya adalah ini sederhana sekali. Saya ketik ya. Iya, terima kasih Pak Teddy. Di emailnya ke situ. Saya boleh ikutan juga nggak, Bu? Nggak boleh ya? Oh, nggak boleh. Jadi, khusus buat ibu-ibu nih. Oh iya ya, saya paling ganteng. Hari, hari ini harinya Womanpreneur ini, Womanpreneur Community, jadi harinya ibu-ibu. Oke, kuisnya adalah fasilitas dalam Google Plus. Itu kan saya udah bicara panjang lebar tuh. Terus tadi saya juga udah naikin tuh, saya buka-buka dikit, nah pasti bisa kejawab nih. Fasilitas dalam Google Plus yang terbaru dalam memenuhi panduan untuk bernetworking dalam sosial media adalah silakan jawabannya di reply ke email saya nutilaras@gmail.com. Itu sebagai salah satu ucapan terima kasih dari kami berdua atas eh, kehadiran ibu-ibu meluangkan waktu selama 1 jam ini. Untuk sesi berikutnya ini mau tanggal berapa ini biar ibu-ibu persiapkan? Tentatifnya minggu depan, hari hari Rabu depan, dengan waktu yang sama tentatifnya. Oke, ibu-ibu kira-kira ada keberatan apabila dan jamnya jam 10 atau it's okay, tidak masalah. Ini open kok terbuka. Iya, terutama untuk ibu-ibu yang sudah hadir nih ya. Ya, iya. Kita tetap utamakan kepada Ibu Adisti, Ibu Ai, Ibu Dianindri, dan Ibu Maya. Kalau yang lain sih nurut aja deh sama ibu-ibu berempat ini. Langsung nanti sesi kedua prakteknya. Ya sambil minum nih ya ibu-ibu. Oke, Ibu A is okay. Saya harap yang lain juga is okay juga. Yeah. Wah, oke. Oke, mantap. Jadi ibu-ibu berempat di sini kayaknya udah nggak sabar nih langsung praktek nih Pak Teddy. Jadi bisa dibilang nanti ini adalah uh, leader dalam Google Plus yang bisa men-sharing ilmunya dengan teman-teman yang lain nih Pak. Iya. Nah, nanti saya sedang mempersiapkan apakah kita akan melakukan sesi berikutnya menggunakan media yang sama seperti ini atau kita akan gunakan Google Hangout. Nah, dengan Google Hangout ini, jadi selain kita mempelajari teori yang sudah diberikan Bu Nuti, juga kita akan langsung bisa mempraktekkan. Di situ saya akan share beberapa tips-tips tambahan karena banyak sekali yang masih bisa kita manfaatkan dari Google Plus ini. Yang terus terang saja setiap hari saya masih menemui hal-hal yang baru yang saya temukan lagi di Google Plus yang bisa saya share juga dan Ibu Nuti bisa share juga. Demikian. Ya.
Oke Pak Teddy, kalau semua oke, berarti kita lanjut praktek. Sekarang teori sudah penuh, udah padat semuanya. Tinggal prakteknya nih semua ibu-ibu penasaran nih, prakteknya gimana gitu. Oke, kita ketemu lagi minggu depan ya, Oke, kalau tentatif minggu begitu, depan. heeh. Jadi begini, terima kasih sekali Bu Nuti atas penjelasan dan share-nya. Saya yakin Ya, bahwa apa yang kita dapatkan malam ini belumlah apa-apa dibandingkan apa yang bisa kita manfaatkan ya. Jadi ini bukan satu kali sesi satu kali, ini adalah permulaan dari beberapa sesi hanya mengenai Google Plus saja karena ini banyak sekali yang bisa kita perdalam di sini. Kami dari Bravo Global Team berharap apa yang di-share malam ini bisa berguna kepada ibu-ibu sekalian dan bisa juga di-share kepada yang lain. Nanti apa link rekaman dari sesi malam ini akan kami tayangkan di YouTube dan akan kami informasikan kepada ibu-ibu sekalian linknya di mana. Jadi kita bisa ulas kembali apa yang kita pelajari malam ini. Begitu. Kalau Ibu Nuti ada tambahan lagi, Bu? iya Pak Teddy dan ibu-ibu sekalian, terima kasih atas tambahan lagi. Kecuali ini mungkin, saya mengajar sosial media itu aneka macam di Gaya FM. Nah, ini adalah salah satu corong menggunakan webinar ini dengan men-sharing satu jenis sosial media saja. Jadi ke depannya, kalau misalnya nanti ada request tertentu, minta sosial media tertentu yang dibahas, monggo dengan senang hati nanti kita akan buat dan juga tolong undang teman-temannya. Jadi kita saling sharing. Oke, okay? Gimana? Masih ada. Ibu Ai mau nulis apa nih, Bu Ai? Sepertinya dari tadi ada yang mau ditanyakan. Ayo kita tunggu sedikit lagi, Bu Nuti. Oke. Okay. Oh, Oh ya, oke. terima kasih juga Bu Ai. Sama-sama Pak Bu Ai. Oke, kalau begitu sebagai MC saya bertugas untuk menutup acara webinar ini. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu sekalian. Terima kasih atas penjelasan dari Bu Nuti. Semoga ini apa yang kita pelajari malam ini berguna untuk semua. Selamat istirahat. Semoga besok kita bisa mulai menggunakan fasilitas Google Plus dengan lebih baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.